Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Dan peribahasa ini sangat cocok dengan kasus yang akan aku bawakan di hari ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I think something terrible might have happened to her just because I know that my sister would be in contact with us. She would want us to know where she was. She would know that we would worry about her so much. But my hope is that she's okay and that she just needs to know that we want her home soon and that we miss her and love her and that she's safe to come home. Leslie Herring lahir pada tanggal 21 Maret 1964 di Guyana, di mana dia tumbuh besar di sana juga. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. 2 orang adiknya bernama Linden dan Asha, dan mereka memiliki hubungannya sangat dekat. Saking dekatnya, Asha yang lebih muda 9 tahun dibanding kakaknya itu menganggap Leslie sebagai ibu kedua. Bahkan saat Leslie mulai tumbuh remaja dan mulai berkencan dengan teman cowoknya, dia akan tetap mengajak Asha untuk ikut bersamanya. Ketika Leslie dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat, mereka membangun kehidupan lagi dari awal. Di tahun 1997, di usianya yang ke-33 tahun dan adiknya Asha berusia 24 tahun, mereka berdua pindah ke Los Angeles. Dan kepindahan mereka ke sana karena Asha ingin mengejar karir aktingnya di Hollywood. Karir Asha dibilang cukup sukses dengan berhasil mendapatkan beberapa peran di film dan serial TV. Sedangkan Leslie mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan keamanan, yaitu bekerja di balik meja yang nyaman bagi dirinya. Dan tak lama sejak kepindahannya ke Hollywood, kehidupannya semakin bahagia saat dia bertemu dengan seorang pria bernama Lyle Herring. Mereka bertemu di toko 99 Cent di mana Lyle bekerja di sana. Walaupun ada perbedaan usia yang cukup besar, yaitu sekitar 11 tahun, hubungan mereka berjalan dengan lancar. Setahun sejak pertemuan pertama itu, mereka memutuskan untuk menikah. Dan sejak itu mereka tak terpisahkan. Keluarga Leslie sangat menyukai Lyle, hubungan antara ipar juga terjalin dengan baik. Bahkan Lyle memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Leslie ketimbang dengan keluarganya sendiri. Di awal tahun 2009, saat pernikahan mereka sudah berjalan 11 tahun, keluarga masih melihat pasangan ini menjalani kehidupan pernikahan dengan bahagia dengan tinggal di kondominium yang nyaman di dekat Hollywood. Maka terkejutnya mereka saat di awal Februari tahun 2009, Leslie dan Lyle tiba-tiba menghilang. Di tanggal 10 Februari, Asha menerima panggilan telepon dari tempat kerja Leslie yang ternyata adalah bosnya Leslie. Dia menelpon dan mengatakan kalau Leslie sudah 2 hari tidak masuk kerja dan tidak memberi kabar apapun. Mendengar hal itu, Asha langsung merasa kalau ada sesuatu yang salah. Karena kakaknya bukanlah tipe orangnya seperti itu, tidak muncul di tempat kerja tanpa memberi kabar apapun. Asha kemudian mencoba untuk menghubungi saudara dan ibunya yang mungkin mengetahui sesuatu. Tak mendapatkan jawaban, Asha mencoba untuk menghubungi Lyle, namun panggilan telepon itu tidak pernah dijawab. Asha dan suaminya kemudian memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal Leslie, di mana dia melihat mobil Leslie masih terparkir di luar. Saat pintu kondominium itu diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Asha memutuskan untuk menunggu di parkiran mobil berharap mungkin kakak atau iparnya akan kembali. Saat menunggu di sana, Asha bertemu dengan tetangga Leslie dan dia menanyakan apakah ada pernah melihat kakaknya. Dan tetangga itu menjawab kalau kemarin dia ada melihat Lyle, namun akhir-akhir ini tidak ada melihat Leslie. Setelah itu dari kejauhan Asha sempat melihat satu mobil yang mirip seperti mobilnya Lyle, namun mobil itu menjauh pergi dan Asha mengira kalau itu hanyalah salah lihat saja. Keluarga menjadi sangat khawatir dan memutuskan untuk melapor ke polisi atas kehilangan Leslie dan Lyle. Begitu keluar dari kantor polisi, Asha menerima satu panggilan telepon yang mengaku dari sepupunya Lyle bernama Malcolm.
Dia mengatakan kalau beberapa hari terakhir ini Lyle terlihat sangat aneh. Pikirannya seperti terganggu dan dia mempunyai indikasi untuk melakukan bundir. Dan setiap kali Malcolm menyebut nama Leslie di depannya, Lyle akan menjadi sangat marah dan membentaknya untuk diam. Pernah satu kali saat Malcolm mendatangi tempat tinggal Lyle mengatakan satu hal yang aneh. Dia bilang kalau dia akan terbakar di api neraka atas apa yang dilakukannya terhadap Leslie. Dan saat Malcolm meminta izin untuk masuk ke dalam kamar mandi, Lyle tidak mengizinkannya, seakan-akan menyembunyikan sesuatu di dalam rumahnya. Malcolm juga mengatakan kalau barusan ini dia ada naik mobilnya Lyle untuk menuju ke kondominiumnya. Saat mau parkir, tiba-tiba Lyle membanting setirnya untuk putar balik dan melaju pergi. Saat ditanya kenapa dia melakukan hal itu, Lyle menjawab kalau dia tidak ingin bertemu dengan orang di parkiran. Dan saat mendengar cerita itu, Asya langsung menyadari kalau orang yang dimaksud itu adalah dirinya. Setelah berbicara dengan Malcolm, Asya langsung kembali ke kantor polisi dan dia menceritakan semua tentang pembicaranya itu. Begitu mendengar ceritanya, polisi langsung melakukan pencarian. Mereka melakukan pencarian di rumah sakit bahkan di koroner, namun tak menemukan apa-apa. Saat detektif mendatangi kediaman Leslie dan Lyle, tempat itu kosong dan terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di dapur polisi melihat ada noda seperti tumpahan lilin. Detektif merasa itu hal yang aneh karena menurut informasi dari keluarga, Leslie adalah orang yang rapi. Dia tidak mungkin meninggalkan tumpahan lilin itu sebelum pergi keluar dari rumahnya. Dan di kamar mandi, detektif menemukan banyak sekali handuk yang digantung seperti sedang menjemur untuk mengeringkannya. Detektif juga melihat perhiasan Leslie masih ada di atas meja di samping tempat tidur. Padahal menurut informasi keluarga, Leslie tidak pernah kelupaan memakai perhiasannya setiap hari setelah bangun tidur. Juga masih ditemukan tas tangan Leslie di dalam rumah. Hari-hari berlalu namun polisi tidak menemukan bukti tambahan. Sampai 2 minggu lewat sejak kehilangan pasangan ini, kasus ini mulai menemukan titik terang. Polisi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan mobilnya Lyle di perbatasan Meksiko. Di mobil itu hanya ada Lyle yang sedang dalam perjalanan untuk masuk kembali ke Amerika. Dan Leslie tidak ditemukan di dalam mobil itu. Polisi membawa Lyle ke kantor polisi untuk ditanyai tentang istrinya. Lyle menjawab kalau dia sendiri sudah tidak bertemu Leslie selama berminggu-minggu. Sebelum Leslie menghilang, mereka berdua terlibat pertengkaran hebat dan saat bangun di keesokan paginya Leslie telah menghilang. Lyle menyatakan kalau dia sudah menghabiskan beberapa minggu terakhirnya untuk mencari istrinya. Polisi menginterogasi Lyle selama 1,5 jam sebelum akhirnya Lyle mengatakan kalau tidak ada yang mau dia katakan lagi kepada polisi. Polisi semakin mencurigai Lyle, namun terpaksa membiarkannya pergi tanpa bukti yang kuat. Polisi masih terus menyelidiki tempat tinggal Leslie dan Lyle dan mereka menemukan satu bukti yang sangat penting, yaitu surat yang ditulis sendiri oleh Leslie dan ditujukan untuk suaminya. Di surat itu Leslie menyatakan kalau dia merasa tidak bahagia dengan pernikahannya dan sudah tidak ingin bersama dengan Lyle lagi, dan dia akan meninggalkan suaminya. Ternyata hubungan mereka memburuk karena adanya masalah keuangan dikarenakan Lyle tidak bekerja lagi. Isi surat itu mengejutkan banyak orang karena yang diketahui banyak orang adalah Leslie sangat bahagia dengan pernikahannya. Namun ternyata ibu Leslie mengetahui tentang masalah pernikahan putrinya. Dia mengatakan kepada polisi kalau Lyle sering mengambil uang dari rekening Leslie tanpa sepengetahuan istrinya. Lyle juga menirukan tanda tangan Leslie untuk bisa mendapatkan akses ke akun bank Leslie. Dan saat mengetahui hal itu, Leslie menjadi sangat marah terhadap suaminya. Polisi mulai berteori kalau Lyle menjadi marah karena Leslie ingin berpisah. Dan kemungkinan besar saat itu Leslie sudah dihabisi nyawanya. Dan polisi berhasil menemukan bukti yang bisa mendukung teorinya itu. Di dalam tas tangan Leslie yang ditemukan di dalam rumah, polisi menemukan nota dari Starbucks. Yang menarik adalah tanggalnya menunjukkan tanggal 9 Februari 2009 yang adalah hari pertama Leslie tidak muncul di tempat kerjanya. Polisi kemudian menuju ke Starbucks untuk memeriksa CCTV di sana berharap akan melihat Leslie. Namun kenyataannya Leslie tidak muncul dalam rekaman itu dan yang muncul adalah suaminya. Polisi akhirnya menyadari kalau ini hanyalah akal-akalan Lyle untuk menutupi sesuatu. Seakan-akan dia mau membuat alibi kalau di tanggal 9 itu Leslie masih hidup dan membeli kopi di Starbucks.
Lyle juga menyatakan kalau dia menelpon ponsel istrinya berkali-kali dalam usahanya untuk mencari, namun Leslie tidak pernah menjawab. Polisi lalu memeriksa catatan ponselnya untuk bisa membuktikan pernyataannya itu. Dan memang ditemukan ada banyak panggilan telepon keluar ke ponselnya Leslie. Namun yang tidak diketahui Lyle, polisi juga memeriksa lokasi ponselnya dan ponsel Leslie dari menara. Dan dari pemeriksaan itu, diketahui kalau saat Lyle menelpon terus-menerus itu, lokasi ponselnya dan Leslie berdekatan. Asya tampil di TV beberapa kali untuk menyebarkan berita tentang kakaknya. Dia juga melakukan konferensi pers yang bahkan diikuti juga oleh Lyle. Lyle juga ikut berbicara, meminta bantuan publik untuk bisa menemukan istrinya. Dan tak lama setelah konferensi pers itu, seorang pria menelpon polisi. Pria itu tinggal di gedung apartemennya sama dengan Leslie dan Lyle, dan pria ini sempat melihat Lyle di suatu tengah malam saat Leslie menghilang, sedang mendorong troli, dan di atas troli itu ada sebuah gulungan karpet yang besar. Polisi berteori kalau di dalam gulungan karpet itu ada tubuhnya Leslie, dan Lyle membawanya ke mobil untuk bisa membuangnya. Polisi kemudian mencoba untuk memeriksa mobilnya Lyle. Mereka membawa anjing pelacak yang terlatih untuk mencium bau jenazah manusia. Dan benar, anjing itu bisa mencium bau jenazah di mobilnya Lyle. Sekarang tugas polisi hanya tinggal mencari di manakah Lyle membuang tubuhnya Leslie. Polisi kemudian memasang pelacak di dalam mobilnya Lyle, berharap suatu saat nanti dia akan kembali ke lokasi di mana dia membuang tubuhnya Leslie. Dan benar, beberapa hari sejak operasi itu dimulai, di suatu pagi Lyle pergi menyetir ke suatu area yang sepi di Griffith Park. Dan setibanya di sana, dia turun dari mobil dan berjalan ke tempat pembuangan yang besar, di mana dia hanya berputar-putar di sana sebelum akhirnya kembali lagi ke mobil dan pergi menjauh. Polisi memperkirakan kalau tubuh Leslie dibuang di tempat pembuangan sampah, dan kalau memang benar dibuang di sana, akan sangat tidak mungkin untuk bisa menemukannya. Penyelidik sampai di kesimpulan berdasarkan bukti yang ada kalau memang Lyle telah membunuh istrinya. Dan walaupun tubuhnya tidak pernah ditemukan, setahun setelah dia dinyatakan hilang, di bulan April tahun 2010, Lyle ditangkap dan didakwa atas pembunuhan. Lyle tetap menyangkal dan tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Kasus penuntutan memperkirakan kalau Leslie mati tenggelam di bathtubnya. Kepalanya didorong oleh Lyle masuk ke dalam bathtub, dan setiap kali dia meronta, air keluar dari bathtub dan membasahi lantai. Hal ini diperkirakan berdasarkan banyaknya handuk yang digantung di kamar mandi. Namun kasus pembela menyatakan kalau Lyle tidak bersalah karena Leslie bahkan tidak mati. Dia masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya. Ditambah tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau Leslie telah mati. Namun juri tidak mempercayai pernyataan itu dan menyatakan kalau Lyle bersalah atas pembunuhan tingkat kedua atas Leslie. Dan di bulan Juni tahun 2013, Lyle dijatuhi hukuman penjara 15 tahun hingga seumur hidup. Dan sampai saat ini, Lyle masih tidak pernah mengaku atas apa yang dilakukannya terhadap Leslie dan juga berada di manakah tubuhnya Leslie. Dia juga menolak untuk memberi jawaban kepada keluarga Leslie tentang lokasi tubuhnya. Dan sampai saat ini, 13 tahun sejak hilangnya Leslie, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!